Assalamualaikum. Semoga teman-teman guru semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, kita sudah memasuki part 2, yaitu membahas soal-soal PPPK atau P3K untuk guru kelas sekolah dasar. Kita memasuki nomor 6. Di sini disebutkan bahwasanya berikut ini peranan Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan kecuali. Ini jawabannya yang sudah saya beri warna, yaitu jawabannya adalah D. Mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta adalah seorang pemuda yang bernama Soekarni. Jadi di sini adalah peranan Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah menjadi anggota BPUPKI. Adapun anggota BPUPKI ketika itu melebihi dari 60 orang yang antara lain adalah Muhammad Yamin itu sendiri, kemudian ada Panji Suroso, ada Haji Agus Salim, ada Rajiman Widyodiningrat, ada Dr. Andes Muhammad Atta, ada Ki Hajar Dewantoro, dan sebagainya. Kemudian, selain menjadi anggota BPUPKI, Muhammad Yamin juga menjadi anggota Panitia 9, yang mana Panitia 9 ini selain Muhammad Yamin juga ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, terus Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Amaramis, Abdul Qadir Muzakir, ada Kiai Haji Wahid Hasim, ada Haji Agus Salim, dan ada Abi Kusno Cokro Suyoto. Itu merupakan anggota dari Panitia 9. Kemudian yang C merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, juga ini Muhammad Yamin terlibat di dalamnya selain dua tokoh lainnya, yaitu ada Supomo dan Insinyur Soekarno. Adapun perancangan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini berlangsung ketika tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tahun 1945. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor ke-7. Nomor ke-7 disebutkan proses kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah berpindah atau menetap di negara asing disebut. Jawabannya adalah A. Remigrasi. Adapun yang dimaksud dengan transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari pulau yang penduduknya padat ke pulau yang penduduknya jarang, seperti contohnya perpindahan penduduk dari Jawa ke Kalimantan ke Sulawesi. Untuk saat ini itu yang terjadi transmigrasi di negara Indonesia. Kemudian yang poin C itu adalah urbanisasi, di mana urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang mana misalkan contoh dari suatu daerah kecil, penduduk terus secara berbondong-bondong atau secara pribadi itu berpindah ke ibu kota Jakarta. Itulah yang dinamakan dengan urbanisasi. Kemudian yang D, emigrasi, merupakan perpindahan penduduk dari negara asal ke negara lain. Contohnya misalkan orang asli Indonesia berpindah ke Amerika Serikat dalam tujuan tertentu, baik untuk pendidikan maupun pekerjaan. Itulah yang disebut dengan emigrasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah remigrasi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini disebutkan ada wilayah Jawa yang menganjurkan orang yang lebih muda menggunakan bahasa kromo bila ingin bicara kepada orang yang lebih tua. Fungsi bahasa tersebut adalah
Jawabannya adalah C, fungsi kontrol sosial. Adapun penjelasan dari fungsi informasi, contohnya adalah ketika bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang digunakan oleh para media atau pengumuman untuk menyampaikan sebuah informasi. Itu merupakan keterangan dari fungsi informasi. Kemudian yang B, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi di sini digunakan oleh orang-orang tertentu yang dia ingin beradaptasi dengan wilayah tertentu sehingga dia juga harus menggunakan bahasa menyesuaikan dengan lingkungan yang ia akan tempati atau yang ia akan kunjungi. Kemudian yang D, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi ini biasanya berkaitan dengan mengungkapkan bahasa dari pribadi seseorang dan bahasa ini biasanya digunakan oleh orang yang ahli bahasa seperti orang yang berkecimpung di dunia seni seperti penyair sehingga bahasa yang digunakan oleh penyair ini mengungkapkan ekspresi apa yang dia inginkan. Itulah penjelasan tentang fungsi bahasa. Kemudian yang soal nomor 9, di sini disebutkan kalimat di bawah ini menggunakan preposisi yang tidak tepat. Jawabannya adalah di mana dia sekarang. Mengapa tidak tepat? Karena seharusnya penulisan di mana kata depan ini seharusnya huruf D-nya itu terpisah. Itu adalah aturan bahasa yang perlu kita ketahui. Kemudian yang B ini sudah betul karena Bapak sudah berangkat ke kantor, K-nya ini sudah terpisah. Terus ibunya berasal dari Sunda, ini sudah terpisah. Ini adalah cara-cara penulisan preposisi yang tepat. Kemudian kita sampai kepada nomor 10. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Manis, B. Senyum, C. Tinggi, D. Sehat. Adapun untuk mengetahui ciri-ciri kata sifat, salah satunya adalah kata-kata tersebut dapat bergabung dengan kata lebih atau sangat. Berarti kalau yang di sini bisa kita terapkan misalkan manis, sangat manis, lebih manis, itu seperti itu. Terus tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi. Sehat, sangat sehat, lebih sehat. Jadi kalau senyum ternyata nggak bisa, itulah salah satu kita bisa mengerti ciri-ciri kata sifat. Kemudian yang soal nomor 11 adalah proses pembentukan kata berasal dari, ini jawaban yang betul adalah kalau kita menulis proses pembentukan kata, kita tahu dulu merupakan kata dasarnya apa, terus kemudian konflik atau afik yang masuk itu apa. Jadi tidak boleh seperti ini karena kita ketahui dulu adalah jual, mendapat konflik penan, seperti itu. Mungkin itu pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum.